Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, pujian kita di hadapan Tuhan, sebab hari ini kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Rahmat dan kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami, masih kami terima sampai dengan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, dan biarlah dalam hari yang baru ini pula Tuhan menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu, agar di dalamnya tubuh, roh, dan jiwa kami dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema, Yesus, tempat peristirahatan kita. Pada tahun 1943, Presiden Amerika Serikat Franklin membeli sebuah villa bernama Shangri-La di pedesaan Maryland sebagai tempat peristirahatannya. Menurut situs web Gedung Putih, kawasan sederhana yang hening dan terpencil itu memberikan kesempatan untuk menyepi dan menenangkan diri, serta menjadi tempat yang ideal untuk bekerja dan menjamu para pimpinan luar negeri. Ketika Dwight Eisenhower menjadi presiden, ia mengganti nama tempat peristirahatan tersebut menjadi Camp David untuk menghormati nama ayah dan cucunya, dan nama itu pun terus melekat. Di luar peningkatan keamanan, tidak banyak yang berubah dari camp tersebut dari masa ke masa. Kawasan itu masih menjadi tempat yang sempurna bagi para presiden Amerika Serikat dan keluarganya untuk melepas lelah dan beristirahat. Orang percaya juga mempunyai tempat peristirahatan yang menawarkan kelegaan kepada kita, sebagaimana tempat yang menjadi andalan karena kawasannya, karena keamanannya dan kenyamanannya, menjadi dekat dengan mereka. Begitu pula apa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita di tengah dunia yang bergejolak. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 7, Raja Daud menuliskan, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Raja Daud menyadari bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menemukan suatu kelegaan dan pemulihan di dalam Dia. Dia berkata, marilah kepadaku, semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kristus
dapat menjadi tempat peristirahatan bagi kita kapan saja, dalam kondisi apa saja, baik susah maupun senang. Dia adalah tempat di mana kita menghampiri Dia kapanpun. Dia selalu ada untuk kita semua, di setiap waktu dan di sepanjang masa. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh diingatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu bahwa Engkau adalah tempat di mana kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, dan mendapatkan ketenangan. Dan biarlah sungguh Tuhan, senantiasa kami mau dekat dengan Engkau, dan kami mau selalu berada bersama dengan Engkau, karena di dalam Engkau kami mendapatkan kelegaan. Tolonglah kami semua satu hari ini dalam aktivitas kami dan dalam menjalani kehidupan kami, agar sungguh kendati pun kami mengalami beban yang berat dan masalah, kami tetap mendapatkan kelegaan sebab kami berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.